Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan atas nikmat Allah kita dalam kesempatan ini bisa melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 tentang imam-imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Ia lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad tahun 776 Masehi. Kelebihan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yaitu dikenal rajin dan teliti dalam bekerja serta fasih berbahasa. Selain itu, meskipun anak saudagar kaya, ia menjauhi hidup bermewah-mewah. Hartanya lebih banyak didermakan daripada untuk kepentingan pribadi. Imam Hanafi banyak berguru dari kalangan tabi'in seperti Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi' Maula bin Amr, dan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Selain menguasai ilmu fikih, Imam Hanafi juga mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Ia tertarik kepada kedua ilmu itu karena sangat erat kaitannya dengan ilmu fikih, sehingga ia berharap akan dapat memperkuat pandangan-pandangannya. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari para sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan urf. Dasar-dasar tersebut dikenal sebagai dasar mazhab Hanafi. Beberapa karya tulis Imam Hanafi adalah Al-Faraid, membahas masalah waris, Asy-Syurut, membahas perjanjian, dan Al-Fiqhul Akbar, membahas ilmu kalam. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkapnya Abu Abdillah, dipanggil Abu Abdillah, namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Utail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah tahun 716 Masehi dan meninggal di kota yang sama di Madinah tahun 795 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama yang tidak banyak melawat dalam menuntut ilmu, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali ke Makkah untuk beribadah haji. Meski demikian, tidak mengurangi kualitas keilmuannya. Di antara guru-gurunya adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Hashim bin Urwah. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Malik dalam memutuskan suatu ketetapan adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat Madinah, yaitu amal ahli Madinah, kemudian qiyas, dan al-mas'alatul mursalah. Dasar-dasar itu dikenal dengan mazhab Maliki. Wilayah yang cocok untuk berkembangnya mazhab ini yaitu di Maroko, Tunisia, Sudan, dan Andalusia. Karya besar yang dihasilkan oleh Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta
Kitab ini ditulis atas perintah Khalifah Al-Mansur, tetapi penulisannya selesai pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kitab itu merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus, memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu fikih. Yang ketiga, Imam Syafi'i, namanya Abu Abdillah. Ini panggilannya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Idris bin Syafi' Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 767 Masehi dan wafat di Fustat, Kairo, Mesir pada tahun 820 Masehi. Beliau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kedua putranya yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Mazhab fikihnya terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Pada usia 9 tahun Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Kemudian dia pergi ke sebuah desa Badui yaitu Bani Huzail untuk mendalami bahasa dan sastra Arab. Dia mempelajari ilmu fikih dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zani. Ilmu hadis dia pelajari dari Imam Sufyan ibn Uyainah. Sedangkan dalam ilmu Al-Quran beliau belajar kepada Imam Ismail bin Konstantin. Beliau juga berguru pada Imam Malik untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah atau hadis, ijma', qiyas, dan istidlal. Kelima dasar ini dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Beberapa karya yang beliau tulis yaitu Ar-Risalah membahas tentang usul fikih, kitab fikih yang menyeluruh, Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaful Hadis, kitab mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Tentang menuntut ilmu, Imam Syafi'i ini ada kisah yang sangat inspiratif untuk perlu diteladani oleh para santri. Ya, beliau ini orang tuanya orang miskin dan bapaknya sudah wafat ketika Imam Syafi'i masih kecil. Ibunya seorang janda miskin. Nah, ketika dia usia 13 tahun oleh gurunya dianjurkan untuk pindah ke Madinah untuk belajar di sana. Maka dia pamit kepada ibunya dan ibunya pun merestuinya. Kemudian dikasih bekal sedikit, yaitu 40 dirham kalau salah ya. Dan Syafi'i sejak kecil diajari akhlak-akhlak yang mulia, antara inilah kejujuran. Di tengah perjalanan menuju ke Madinah, dia dihadang oleh seorang perampok. Dan oleh perampok ditanya, apa yang kamu bawa? Dia karena biasa jujur, maka dia pun menyampaikan apa adanya, saya membawa uang 40 dirham. Sehingga si begal ini atau perampok ini heran, loh, kamu kok malah jujur gitu. Ya, karena saja sejak kecil diajari jujur oleh ibu saya. Justru karena kejujurannya ini akhirnya malah perampok atau begal ini tidak jadi membegalnya, bahkan dia sadar dan akhirnya bertaubat di hadapan Syafi'i yang masih kanak-kanak. Nah, kemudian oleh ibunya ketika dia mau menuntut ilmu ke Madinah dipesan jangan pulang sebelum jadi ulama, sebelum benar-benar ahli dalam bidang ilmu atau sebelum saku mengizinkan. Jadi selama berpuluh-puluh tahun beliau tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu ibunya. Nah, pada suatu ketika di musim haji, ibunya berangkat haji di Masjidil Haram, ada seorang syekh yang yang ceramah di pengajian. Ibunya Syafi'i ini ikut dalam pengajian itu. Nah, syekh ini dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya sering mengutip pendapat Imam Syafi'i. Setelah selesai ngaji, ibunya Imam Syafi'i bertanya kepada Syekh tadi, Syekh, yang dimaksud tadi siapa Imam Syafi'i tadi?
Dia namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Oh, kemudian beliau ibunya bertanya, itu anak saya. Ya tolong nanti sampaikan kalau ketemu Syafi'i, sampaikan kepadanya kamu sudah boleh pulang. Ya, ketika disampaikan berita itu Syafi'i ya senangnya bukan main. Ya, karena puluhan tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu berita ibunya, apakah masih hidup atau apa sudah meninggal tidak tahu. Ya ternyata ibunya masih sehat, masih hidup dan sudah mempersilahkan dia pulang. Maka ketika dia pamitan kepada masyarakat sekitar dan murid-muridnya, mereka sangat merasa kehilangan dan banyak yang biasanya seperti itu ya, kalau ada gurunya pulang kampung atau pindah ke wilayah baru, biasanya ngaturi ada bekal-bekal, ada yang ngaturi uang dan sebagainya, sehingga terkumpul banyak sekali harta yang diberikan oleh para murid-muridnya. Terkumpul 100 unta dan harta-harta yang lainnya termasuk uang dan sebagainya. Nah, maka Imam Syafi'i pulang yaitu ke Madinah. Ibunya sudah pindah ke Madinah. Terus pulang ke Madinah, diikuti oleh beberapa muridnya. Di perbatasan kota Madinah diutuslah seorang santri, seorang muridnya untuk menyampaikan berita kepada ibunya. Ketika disampaikan, ibunya bertanya, apa yang dibawa Syafi'i? Muridnya menjawab, beliau membawa harta yang sangat banyak, antara lain 100 unta. Maka ibunya marah, sampaikan kepada Syafi'i, tidak usah pulang, balik aja ke sana. Nah, akhirnya Imam Syafi'i semua harta yang dibawa disedekahkan semuanya tanpa terkecuali. Setelah semua disedekahkan, beliau mengutus lagi murid yang lain untuk matur kepada ibunya. Ibunya bertanya, apa yang dibawa Syafi'i? Dia membawa kitab. Oke, kalau begitu silakan dia pulang. Ya. Jadi tidak boleh membawa apa-apa kecuali hanya membawa ilmu dan kitab. Ya, yang terakhir Imam Hambali. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad tahun 780 Masehi dan wafat tahun 855 Masehi di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Jilal dan ibunya bernama Syahifah binti Maimunah yang berasal dari bangsawan Bani Amir. Dia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia pada usia muda. Ia merupakan salah seorang ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut mazhab Hambali. Dia mempelajari Al-Quran dan memperdalam ilmu agama dari para ulama besar di Baghdad hingga usia 10 tahun. Di 10 tahun sudah menguasai banyak ilmu. Kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmu agama ke berbagai kota, misalnya di Kufah, Basra, Suriah, Yaman, Makkah dan Madinah. Beberapa gurunya yaitu Muhammad bin Muslih, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Abdul Razak bin Himan. Dari mereka Imam Hambali mendapatkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam dan ilmu bahasa Arab. Imam Hambali atau Imam Ahmad juga mempunyai beberapa murid yang terkenal, misalnya Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dan Imam Ibnu Abi Dunya. Di bidang fikih, Imam Hambali menetapkan satu hukum dengan dasar nas Al-Quran, hadis sahih, fatwa para sahabat, hadis mursal, dan qiyas. Dalam hal qiyas, Imam Hambali menggunakannya hanya dalam keadaan terpaksa atau darurat, yaitu apabila semua dasar hukum dan unsur yang terdapat pada tingkatan di atasnya sudah tidak ada lagi. Dasar-dasar tersebut kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Hambali. Karya terbesar adalah kitab Al-Musnad yang menghimpun 40.000 hadis yang disusun berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkannya.
Hadis-hadis dalam kitab Al-Musnad sebagian besar berderajat sahih dan hanya sedikit sekali yang sederajat dhaif. Beberapa karya lainnya yaitu tafsir Al-Quran, kitab An-Nasikh wal Mansukh, kitab Al-Muqaddam wal Muakhkhar, kitab Al-Manasikhul Kubra, kitab Al-Illah, kitab Al-Wara', kemudian Ta'atul Rasul dan lain sebagainya. Nah, demikian pembacaan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari para ulama besar tadi. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.